Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswadi dari Forum Kadar Posyandu Indonesia akan mewawancarai dua dokter yang berada di Puskesmas Dempo, Dr. Puspa sama Dr. Yani. Dr. Puspa sendiri adalah yang bertugas lapangan di wilayah 18 Ilir, kemudian Dr. Yani ini bertugas di lapangan di 20 Ilir di 1. Sebelum saya akan mewawancarai kedua dokter ini, saya akan bertanya kepada koordinator Puskesmas dari Forum Kadar Posyandu Indonesia, itu wilayah Puskesmas Dempo, Ibu Mariam Pipin. Ibu Mariam Pipin, sebelum kita terjun ke lapangan bersama dokter tadi, data yang ada di wilayah Puskesmas Dempo itu 10 balita BBM, kemudian 3 stunting dan 5 ibu hamil yang PEG itu ya. PEG itu singkatan dari kekurangan energi kronis. Jadi Ibu Mariam Pipin, datanya dapat dari Dinas Kesehatan apa dari Puskesmas Dempo yang sudah divalidasi? Ada dari Puskes Dempo, ada dari Dinas Kesehatan, tapi datanya tuh ini ada yang sinkron. Ada sinkron. Jadi semuanya baik di data Dinas Kesehatan maupun di Dempo itu sinkron ya, sama ya. Cocok berarti. Nah, kemudian saya akan bertanya, mungkin ini secara umum Bu ya, aku tanya dulu sama Dr. Puspa, faktor apa saja sih yang menyebabkan anak itu sehingga dia terjadi stunting itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Jadi untuk stunting ini sendiri banyak faktor. Mungkin bisa kita bagi menjadi faktor penyebab langsung tidak langsung. Untuk penyebab langsungnya sendiri yang jelas mempengaruhi langsung pada bayinya sendiri. Jadi dari mulai kehamilan, dari mulai sebelum hamil, masa remaja putrinya si ibu, kemudian pada saat kehamilan si ibu sendiri, kemudian pada saat balitanya sudah lahir, bayi ini sudah lahir. Tuh, jadi bisa karena kurang tablet tambah darah jadi menjadi anemi, pada saat kehamilan juga bisa karena kurang zat besi, kemudian karena faktor ibunya sakit juga bisa mempengaruhi ke gizi balita. Kemudian setelah itu, setelah bayi dilahirkan, yang jelas juga untuk imunisasi, untuk pola asuh dan makanan si bayi sendiri itu mempengaruhi kejadian stunting ini. Terima kasih Bu Puspa. Kemudian saya akan bertanya mungkin kepada Dr. Yani yang wilayah 2021, upayanya Bu, upaya yang dilakukan dari Puskesmas Dempo ini terhadap balita stunting yang ada di wilayah Puskesmas Dempo. Apa saja yang sudah dilakukan? Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, upaya kami sebagai tenaga kesehatan dari Puskesmas Dempo khususnya, otomatis kita tahu tadi disampaikan oleh Dr. Puspa bahwa ada penyebabnya, dari salah satunya adalah masalah perilaku. Nah, kita pasti akan bukan cuma ke si objeknya, tapi ke masyarakat untuk penyuluhan, edukasi. Nah, selain itu kami juga ada bantuan makanan ke objek atau ke sasaran. Dalam hal ini memang ada PMT tambahan dari pemerintah, ada juga biasa bantuan dari Puskesmas itu sendiri. Kalau dari Puskesmas Dempo itu kami bantu dengan susu formula. Itu jadi, tapi petugas kami akan rutin memonitoring berat badan dari anak itu sendiri. Itu Pak. Itu yang PMT-nya tadi berupa apa Bu selain susu tadi? PMT itu makanan tambahan, ada biskuit itu dari pemerintah ya. Kalau dari kami sendiri biasanya bantuin susu. Itu targetnya berapa bulan itu PMT itu? Apa setiap bulan, apa per bulan? Berapa? Mulai dari 6 bulan. Minggu? Mulai dari usia 6 bulan sampai. Kalau PMT itu kan ada dikasih kotak ya. Satu kotak itu ada 4 kotak lagi, kotak kecil itu per bulan. Ya, kalau susu sebenarnya sih dapat juga jatah sebulan. Tapi terkadang tergantung anaknya. Karena memang sebenarnya gini, ada anak juga walaupun kita kasih bantuan, belum tentu anak itu bisa menerima, bisa mencerna, metabolismenya bisa menerima susu itu dengan sempurna. Ini terakhir Bu ya, mungkin masing-masing baik Dr. Yani sama Dr. Puspa menjawab karena wilayah tadi kan beda-beda yang kita kunjungi. Sekarang dari hasil pemantauan tadi itu namanya apa, terus
masuk ke kategori mana ini stunting itu bisa faktornya Bu? Iya, Mungkin penyebabnya ya. tadi mungkin pola asuh dan lain sebagainya, yang masing-masing silakan jawab semua. Untuk di wilayah mungkin Dokter Puspa dulu di 18 ilir tadi. Oke. Jadi untuk di 18 ilir itu penyebabnya sendiri sebenarnya dari sebelum dia lahir. Jadi kehamilan ibunya pada saat hamil ini ibunya terkena penyakit. Jadi ada darah tinggi, sakit jantung dan penyakit infeksi. Jadi menyebabkan bayi ini lahir di usia kehamilan 7 bulan. Kalau untuk umur sekarang 5 bulan setengah, dia memang pendek dibandingkan umurnya. Tapi karena kelahirannya lebih cepat tadi. Ya, jadi kalau untuk berat badannya dibandingkan dengan tinggi badannya itu normal. Ya, jadi kita mengejar tinggi badan. Jadi jangan nanti di umur dia misalnya 2-3 tahun untuk seumur dia pendek. Jadi semakin cepat kita intervensi. Walaupun sekarang intervensinya baru sebatas edukasi gizi. Jadi edukasi karena dia masih umur 5 bulan setengah, jadi kita edukasi supaya ASI-nya maksimal. Alhamdulillahnya ibunya sendiri masih memberikan ASI eksklusif, jadi belum ada makanan tambahan, belum diberikan susu formula atau makanan tambahan lainnya di luar ASI. Untuk ibunya sendiri juga sudah kita sarankan untuk ber-KB dan sudah dilakukan untuk ber-KB, kemudian untuk si anaknya juga untuk pola asuhnya sampai saat ini sebenarnya masih baik. Ya, jadi karena memang faktornya kelahirannya anak ke-6 dan prematur kelima sebenarnya ya. Karena satunya anak angkat ya. Nah, kemudian untuk Dokter Yani ini kan mungkin faktor gizi sebenarnya nggak terlalu ini ya. Mungkin silakan dijelaskan untuk Dokter Yani apa penyebab dari yang stunting, padahal sudah ada penanganan sebelumnya ya. Apa sampai saat ini masih anak ini sudah umur 4 tahun ya? 4 tahun ya, benar. 4 tahun ya, karena terpotong oleh COVID kemarin memang ya, bukan jadi pembiaran, cuma ya. istilahnya itu terputus karena programnya ya. terbatas. Iya. Jadi gini Pak, kalau dari di 20 ilir ini masalahnya lain lagi. Anak ini anak kedua, tapi anak pertama juga ada histori dengan berat badan yang kurang juga. Usia ibu saat ini itu 24. Berarti kalau usia anak 24 dia nikah sekitar umur 18 tahun. Jadi otomatis kan berpengaruh juga dengan perilaku atau pendidikan orang tua. Anak ini juga yang anak kedua ini yang stunting ini pada dia lahir juga sering konsultasi ke dokter spesialis karena ada masalah juga dengan pernafasan. Hanya dari itu tadi terputus pada saat harus tes lagi, terputus pada masa pandemi ini. Hanya sekarang tetap kami kontrol berat badannya. Alhamdulillah ada penaikan dari 9 sekian ke 10, berapa gitu, 10 lah. Terakhir mungkin bersama Dokter Yani atau Dokter Puspa ada yang jawab perbedaan Bu ya, perbedaan anak yang terdampak stunting ini yang untuk kalau kita bantu atau bedanya itu apa bedanya yang di bawah 2 tahun sama di atas 2 tahun? Iya. Jadi biar enak nih, siapa tahu ada instansi lain ataupun orang luar mau ngasih masuk bantuan dana, istilahnya yang prioritas tuh yang di bawah 2 tahun atau di atas 2 tahun. Iya. Kalau untuk prioritas ya yang jelas bukan mengesampingkan yang lebih dari 2 tahun ya, karena untuk mengejarnya sendiri yang kurang dari 2 tahun memang lebih baik. Seperti contoh kakaknya yang di 18 ilir kan kakaknya juga stunting tapi ketawanya di umur 7 bulan. Sekarang umur kakaknya 1 tahun, sekitar 1,5 tahun dan sudah tidak stunting. Berarti dengan intervensi lebih awal dari umur 7 tahun sampai umur 1 tahun kemarin itu lebih maksimal untuk mengejar ketertinggalan tinggi badan tadi, dan dia menjadi normal di umur 1,5 tahun untuk kakaknya sendiri. Kemudian untuk yang di atas 2 tahun memang sudah sedikit kejar-kejarannya maksimal banget ya. Jadi begitu untuk yang di 20 ilir mungkin saya kurang lebih tahu satu kasusnya itu ketawanya memang di umur 2 tahun kurang sih, sudah mepet-mepet, sudah diintervensi gitu loh sebenarnya. Cuma mengejarnya mungkin tidak semudah mengejar yang di bawah 2 tahun tadi. Jadi di bawah 2 tahun itu memang usia emasnya anak-anak memang 1000 tahun, 1000 hari pertama. Istilahnya golden period ya. Golden period, di situ juga pembentukan otak dia jadi lebih cerdas, kemudian
Yang jelas pertumbuhan fisik dia lebih bagus, lebih jarang Lebih cepat sakit, Kalau ya. di atas 2 tahun itu walaupun bisa Bisa diintervensi, kemajuannya memang Kita tidak di bawah- semaksimal. Di bawah 2 tahun itu mungkin ya kita berlari kalau itu mungkin Benar, bisa, benar. bisa, seperti itu. Disitulah pentingnya pemantauan tumbuh kembang di posyandu tadi, selain di puskesmas ya, karena di situ bisa ketemunya di situ, di usia-usia awal. Ada tambahan yang lain, Ibu Yani? Nah, itu tadi ya, intinya sih nggak ada, setiap anak punya hak untuk sehat ya. Benar. Hanya kita melihat mana yang prioritas, dalam arti bukan prioritas karena prioritas perkembangan yang bisa lebih maksimal untuk mencapai yang kita inginkan. Iya. Ya itu tadi karena ada golden period itu usia 2 tahun maksimal. Oke, terima kasih Ibu Marian Titin, Ibu Puspa, Ibu Yani. Mungkin selesai ya wawancaranya. Kita sudah ke lapangan tadi. Terima kasih atas waktunya. Agak enak mungkin hari ini, mungkin tidak panas kan? Cerah, Jadi, alhamdulillah. walaupun Tidak suasana terlalu puasa panas. kita tetap tetap semangat ya, tetap semangat, tetap segar. Demikian wawancara kami pada siang hari ini. Kami hari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stunting bukanlah tanggung jawab perorangan ataupun kelompok tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Yuk, mulai sekarang, mari kita bergotong royong, bahu-membahu untuk mencegah ataupun mengentaskan stunting yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Kota Palembang. Mudah-mudahan generasi setelah kita akan lebih baik dan lebih sehat dan lebih cerdas dan lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.